Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes, martirmu, mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak memanggil dia, sebab katanya ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keluarga dan orang banyak melihat Yesus sebagai pribadi yang aneh. Yesus dianggap tidak waras lagi karena melakukan hal-hal yang tidak biasa, melakukan perbuatan baik sampai melupakan dirinya. Sedangkan bagi kaum imam dan ahli Taurat, perbuatan baik Yesus dianggap persekutuan dengan Beelzebul. Mereka melihat Yesus sebagai orang aneh, bahkan orang gila, karena apa yang Yesus lakukan tidak biasa, tidak sama dengan mereka, dan jauh dari harapan mereka serta hal-hal umum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, padahal apa yang dilakukan Yesus adalah wujud dari kedatangannya di dunia, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan yang terwujud dalam tindakan melawan kejahatan, khususnya kuasa-kuasa gelapan, setan-setan, memberikan harapan kepada yang sakit dan menderita, memberikan kesembuhan yang berbeban berat. Yesus datang untuk memberikan sebuah pembebasan karena kehendak Allah, bukan karena kehendaknya. Lalu mengapa para imam Yahudi marah? Mereka marah karena takut kalau semua orang datang kepada Yesus dan meninggalkan mereka. Ditinggalkan banyak orang berarti juga banyak kepentingan diri yang hilang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi berbeda, bahkan melawan arus untuk memberikan harapan demi kesembuhan banyak orang, kadang tidak dimengerti.
terlebih bagi mereka yang kepentingannya terganggu. Akan tetapi, itulah yang mesti dilakukan sebagai wujud dari jawaban iman kepada Yesus, Sang Pengharapan sejati. Hari ini, Gereja Semesta memperingati Santa Agnes, martir, seorang perawan dan martir. Hal yang juga dianggap gila oleh orang zaman sekarang, karena orang rela mati demi iman kepada Yesus Kristus. Orang yang rela mati demi imannya tentu kita anggap sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi bagi orang yang sungguh mengimani Yesus, maka berkorban demi Yesus, melakukan apa saja, bahkan sampai rela mengorbankan nyawa demi iman kepada Kristus, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilakukan, karena iman kepada Kristus akan sungguh-sungguh memampukan orang untuk melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan pikiran normal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam dunia kita saat ini, kisah kemartiran mungkin tidak sama bentuknya dengan kemartiran zaman gereja purba. Akan tetapi intinya tetap sama, yaitu berani mati karena membela iman demi Dia, yaitu Yesus yang kita cintai. Meskipun harus berhadapan dengan kesulitan, kesakitan, bahkan kematian. Kita tahu bahwa ada begitu banyak orang masa kini yang juga berkorban demi mereka yang mereka cintai, juga demi iman yang mereka pegang dan yakini. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, semoga kita pun teguh dalam iman akan Yesus Kristus yang telah rela mati menjadi manusia, yang rela menderita dan bahkan rela wafat di salib demi untuk membawa kita kembali ke dalam rangkulan kasih Allah. Maka kita juga harus siap rela berkorban demi iman kita itu. Hanya saja bahwa kalau kemartiran dalam gereja perdana atau purba berarti rela mengorbankan nyawa demi iman, maka kemartiran zaman sekarang dapat kita artikan bahwa kita mau mematikan segala sesuatu dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan mematikan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka kita mau membiarkan seluruh kehidupan kita hanya dijiwai oleh kehendak Allah. Maka kehendak Allah adalah merupakan satu-satunya kehendak tertinggi yang kita cari dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari berlangkah maju bersama, terus gelorakan semangat kemartiran dalam kehidupan kita, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Santa Agnes. Semoga kita juga boleh patut disebut sebagai martir-martir sejati yang hidup bersama sekarang, karena rela berkorban apa saja demi menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak yang kita kejar, kita cari, kita tuju dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.